Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi di channel ini. Saat ini saya kembali bersama dengan Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik, selalu baik. Sampai Indonesia lebih baik. Amin. Beliau ini seorang akademisi, penulis, aktivis, dan juga seorang peneliti plus pakar Pancasila. Wah, banyak amat. Karena akhir-akhir ini banyak sekali buku-bukunya yang bercerita tentang Pancasila, ya Prof ya? Yes. Ya. Nah, sekarang ini kita melihat dinamika politik kita itu semakin menjadi menjelang Pilpres 2024. Bahkan kemarin kita tahu sendiri bagaimana putusan MK atas gugatan tentang syarat usia capres-cawapres menjadi polemik di masyarakat karena dianggap mengandung pelanggaran etika, sehingga ketika Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang etik dan dinyatakan terbukti ketua MK-nya dicopot, yaitu Pak Anwar Usman. Nah, dari situ masyarakat menilai sepertinya ini Pak Jokowi ini sedang mulai membangun yang namanya politik dinasti. Kita tahu bahwa politik dinasti itu sesuatu memang yang ditentang oleh banyak kalangan. Nah, saya ngobrol dengan Profesor Yudi hari ini mau mengetahui pandangan beliau jika masalah politik dinasti ini ditinjau dari aspek Pancasila. Yuk, saksikan dialog kami berdua. Prof, Yes. bagaimana Profesor melihat putusan MK yang dianulir oleh banyak orang, ya disebutkan oleh banyak orang sebagai sebuah jalan untuk dinasti politik yang dibangun oleh Pak Jokowi jika ditinjau dari aspek Pancasila, Pak? Silakan. Secara umum itu bagian dari gerakan anti Pancasila. Oh, ngeri sekali. Ya, karena Pancasila itu meletakkan politik pada tiga ranah. Bertuhan, berkemanusiaan, dan bersemesta. Mereka yang membangun politik dinasti, menyuburkan kolusi, korupsi, dan nepotisme, pasti anti Tuhan, pasti anti kemanusiaan, dan sudah jelas anti semesta, anti lingkungan hidup. Jadi gerakan ini dulunya ketika belum terang-terangan disebut sebagai arus besar anti intelektualisme karena menghina akal sehat. Tapi begitu menjadi kenyataan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi, penamaan itu berubah menjadi gerakan anti Pancasila. Prof, kalau misalnya memang pembentukan dinasti politik itu merupakan anti Pancasila, karena ini yang diduga membangunnya adalah Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi anti Pancasila? Ya, saya kira kalau ditanya satu persatu di antara ilmuwan, jawabannya sama, beliau anti Pancasila. Prof, dari 5 sila ya, dalam Pancasila itu yang mana yang bertentangan dan yang memang tidak selaras dengan politik dinasti? Semua. Misalnya, Prof. Pancasila sila pertama itu mengagungkan kekuatan di luar kekuatan manusia, karena bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan itu selalu memiliki atau dinisbahkan ke dirinya sifat-sifat yang secara umum adalah adil, Rahman dan Rahim, membela yang lemah, baik hati, adil, dan seterusnya. Sehingga siapapun yang merampas keadilan, siapapun yang merampas wilayah publik menjadi wilayah keluarga dan wilayah pribadi, maka dia pasti anti Tuhan. Sila yang kedua, kemanusiaan juga begitu. Kemanusiaan itu diletakkan sebagai hubungan sesama manusia yang memanusiakan manusia, sehingga kalau dalam Islam misalnya menjadi hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan itu artinya manusia harus memanusiakan yang lain. Ketika dia hanya mendorong anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, ya dia berarti anti kemanusiaan dalam pengertian luas. Dia hanya pro anaknya, pro istrinya, pro keluarganya, pro teman-temannya. Kan nggak boleh begitu. Sila yang ketiga, persatuan juga begitu. Persatuan itu kan asumsinya semua orang bisa menerima keputusan publik karena menggunakan rasio publik. Rasio publik itu berlandaskan pada kesamaan
hak dan kewajiban di antara Republik. Kalau itu dispesifikkan hanya untuk 1-2 orang, maka dia pasti melakukan perlawanan terhadap ide persatuan. Iya. Sila yang keempat juga begitu, bicaranya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kan nilai tertinggi dari akal seseorang, nalar seseorang, pikiran seseorang. Berarti yang paling bijaksana, yang paling hebat, yang punya recording. Kalau seseorang ditunjuk karena anaknya, bukan karena kehebatannya di masa lalu, bukan karena prestasinya, bukan karena kebijaksanaannya, berarti yang melakukan itu adalah anti bijaksana, yang ditunjuk juga berarti anti bijaksana. Apalagi kalau sila yang kelima, keadilan. Keadilan sosial itu asumsinya seluruh keadilan harus didapatkan secara gratis oleh warga negara Indonesia. Tiba-tiba hanya 1-2 orang yang mendapatkan keadilan itu karena dia punya uang, karena dia punya kuasa. Berarti dia anti keadilan sosial. Prof, kan kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi dianggap anti Pancasila, berarti anti ideologi bangsa kita. Ya. Itu sanksinya apa itu? Secara teoretik semua terpenuhi agar ia diberhentikan. Di impeachment ya. Ya, soal metodenya diimpeach, soal metodenya dia mengundurkan diri, soal metodenya dia gantung diri, itu soal teknis saja. Tapi seluruh teoretisasi terpenuhinya seseorang melanggar etika Pancasila, moral Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila. Prof, kan kalau kita bicara tentang impeachment misalnya ya, itu kan kewenangannya di DPR, juga ada di MPR gitu ya. Kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 2002 gitu kan. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwa sampai saat ini pun MPR kan tidak bertindak apapun. DPR juga begitu, meskipun tadi Profesor bilang bahwa Pak Jokowi ini udah anti Pancasila dan anti ideologi dan harus secara teoretik. Ya, secara teoretis. Nah, prakteknya nggak bisa karena anggota DPR kita itu asim as Pak Jokowi. Mereka juga melanggar Pancasila, mereka juga mengkhianati Pancasila. Jadi ini kumpulan para pengkhianat Pancasila, nggak bisa menuntut mereka. Kalau lihat jurisprudensinya, yang bisa didorong untuk melakukan itu tentara, serdadu, lewat kudeta, atau people power kalau kita merujuk pada 98. Pilihannya cuma itu. Kalau meminta impeachment, meminta sidang, ya kemungkinannya cuma 0,0001%. Tapi kalau lihat jurisprudensi, ada tentara waras melakukan penyelamatan bangsa dan negara dengan menghentikan presiden, it's sangat mungkin karena kita pernah punya pengalaman seperti itu. Meminta kaum muda melakukan gerakan kembali sehingga ada people power, kita punya pengalaman soal itu. Itu kan Prof, seperti kita tahu, informasi yang kita terima kan bahwa tentara sendiri sekarang nggak solid ya. Bahwa ada yang mendukung pemerintahan dan mungkin juga ada yang mungkin enggak, kita bicara teoretik dulu Pak Maman. Secara teori dulu. Teorinya impeachment sulit. Teorinya Pak Jokowi mundur sulit. Teorinya dia dihukum oleh pengadilan tata negara, pengadilan apapun sulit teorinya. Karena memang kita tidak punya pengalaman di masa lalu. Nah, pengalaman di masa lalu seorang presiden bisa diturunkan lewat 2 hal. Pengalamannya ya, pengalaman 65-66 itu lewat kudeta militer. Pengalaman 97-98 itu lewat people power. Nah, kalau pengalaman itu diulang kembali sangat mungkin bisa. Bisa ya? Iya, tinggal siapa yang mau melaksanakannya. Sebab kalau berharap pada lembaga-lembaga lain di luar tentara, kita tidak punya sejarahnya. Nah, itu dia masalah tentara kan sekarang juga katanya lebih berpihak kepada pemerintah. Mungkin juga yang siapa tahu nanti ketemu kolonel yang waras, siapa tahu nanti tiba-tiba ada jenderal bintang 1 yang waras. Kalau jenderal bintang 2, 3, 4 sih saya kira nggak mungkin lah. Nah, itu dia masalah. Siapa tahu kan, tapi secara teoretik dulu kan masalahnya banyak peristiwa itu secara teoretik nggak mungkin, jadi ya tidak mungkin terjadi. Tapi kalau secara teoretik dan pengalaman sejarah mengatakan ada, kemungkinan diulang itu mungkin. Ini soal siapa yang akan memprakarsai saja. Dan mungkin juga kalau bicara tentang teoretik mungkin masyarakat juga bisa ya. Bisa, people power ya? bisa. Tinggal siapa yang mau melaksanakannya, apakah kaum muda atau sebagian tokoh-tokoh tua yang turun gunung, atau bagaimana, kita kan belum tahu. Tetapi secara teoretik dulu ditemukan caranya. Sekarang cara prakteknya gimana? Ya, dari sisi praksis Pak Jokowi tidak bisa dikalahkan hari ini karena pada dirinya
uang, media, konglomerasi, oligarki, kepentingan global ada di tangan dia semua. Itu juga yang menyebabkan dia berani melakukan pengkhianatan Pancasila dan pengkhianatan konstitusi. Sehebat-hebatnya penjajah, sehebat-hebatnya penjahat, sehebat-hebatnya orang yang berkhianat, pasti dia sudah menghitung berbagai hal yang berhubungan dengan tindakannya. Dan data-data itu dengan mudah kita dapatkan lewat media. Kalau saya melakukan A, apa responnya? Pasti sudah dihitung. Kalau saya melakukan B, apa gitu. Nah, pengkhianatan ini sudah dihitung dengan cermat oleh Pak Jokowi dan teman-teman di legislatif dan di berbagai lembaga negara bahwa itu tidak akan berdampak secara signifikan dari apa yang ia sebut sebagai tindakan-tindakan anti Pancasila. Berarti negara kita ini sekarang betul-betul dalam keadaan sulit, rumit, dan solusinya bagaimana? Kalau dari sisi idealitas konstitusi sulit dan rumit. Kalau dari sisi pembagian remeh-temeh banyak orang bahagia hari ini. Ya 10% lah mereka tetap bahagia dengan Pak Jokowi, bahagia dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarganya, bahagia dengan tindakan-tindakan mengkhianati PDIP dan seterusnya. Tapi kan ada 90% yang mungkin nggak happy. Nah, bagaimana mengelola yang 90%? Dalam teori sosiologi bukan tidak happy yang 90% itu. Yang tidak happy itu cuma 10%. Yang happy 10%, yang tidak happy 10%, yang 80% ini silent majority. Dia diam saja. Dia bergerak kepada 10% yang pro Jokowi juga mungkin karena nanti dikasih duit, dia juga nanti bisa bergabung dengan 10% yang tidak puas juga mungkin. Yang repot tuh yang 80% ini. 80% kita, 80%-nya itu masyarakat diam yang ada perasaan takut, ada perasaan berhitungan jangan-jangan kalau dia gabung ke sini nggak berhasil, gabung ke atas jangan-jangan dapat bagian gitu. Nah, posisi kita yang 80% itu yang belum jelas sehingga big datanya menyebabkan 10% yang bahagia ini santai. Bisa nggak yang 80% itu dimotivasi? Ini negara kita sudah begini loh. Kalau lo diam aja, lo satu saat akan begini. Mungkin nggak sih? Ya mungkin, masalahnya media-media besar dikuasai oleh yang 10% berbahagia. Oligarki itu punya media kecil yang kita punya kan hanya dijangkau oleh 1.000-2.000 orang. Berarti kita tinggal menunggu kehancurannya? Sebenarnya sudah hancur, Pak. 10 tahun kita hidup dalam regimentasi Pak Jokowi itu seluruh indikatornya hancur. Indikator ekonominya hancur, indikator hubungan antar manusia hancur, indikatornya nggak hancur semua. Tapi nanti 10 tahun kemudian akan jauh lebih hancur, itu aja. Kita tidak memiliki indikator yang bagus di seluruh sisi. Yang terparah di mana? Ekonomi. Oke. Sosial budaya udah hancur ya. Prof, jadi bagaimana bangsa Indonesia ini bisa mengatasi keadaan ini, baik secara teori maupun secara prakteknya? Secara teori tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa mengagregasi people power. Kita bisa mendorong tumbuhnya, munculnya serdadu waras. Tapi secara praksis kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, narasi keuangan yang maha kuasa. Tiba-tiba semua orang itu menyembah Tuhan yang bernama uang. Nah, yang punya uang itu elit. Sehingga mudah sekali mereka meluluh lantakkan lah gerakan people power itu. Yang kedua, tiba-tiba semua orang merasa tidak berdaya ketika dia hanya memiliki sesuatu di luar uang. Ketidakberdayaan itulah yang membuat hampir-hampir tidak ada kemungkinan akan ada perubahan. Profesor ini kan salah satu inisiator Forum Negarawan. Ya. Sebuah organisasi yang sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi bangsa ini gitu ya. Sejauh ini progresnya seperti apa, Prof? Dari sisi perkawanan dan jaringan terus membesar. Dari sisi keyakinan bahwa akan ada arus balik nusantarisme sebagai antitesa arus besar anti intelektual juga mulai tumbuh di mana-mana. Jadi kalau kita datang ke daerah-daerah itu, daerah-daerah sudah punya keyakinan bahwa nggak ada urusannya lah dengan pusat ribut, pusat chaos, pusat ada revolusi. Kami sedang membangun keberdikarian di tingkat lokal. Makanya kalau Anda datang ke kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia itu mulai tumbuh tanaman herbal, tanaman tanaman-tanaman yang dikelola dengan cara-cara organik, dikelola dengan cara-cara anti kimia. Itu kan sebenarnya antitesa. Yang jadi masalah adalah ini masih nokta-nokta yang bertebaran di mana-mana, yang memang butuh
perlindungan sekaligus coaching. Nah, saya dan teman-teman itu mengisi forum negarawan kan asumsinya menjadi bantalan bagi mereka supaya tetap tegar, supaya tetap nanti suatu saat akan ada keajaiban di mana mereka lah yang akan membersihkan anasir-anasir anti Pancasila itu menjadi pro Pancasila. Cuma memang ini masih bibit-bibit yang bisa saja akan suatu saat dimatikan oleh regimentasi 10 tahun kemudian, atau sebaliknya makin menguat karena memang inilah saatnya untuk memperkuat kejati dirian yang lebih utama, di mana uang bukan segalanya, recording itu lebih penting, praktek antara ucapan dan tindakan jauh lebih penting daripada praktek-praktek yang selama ini dipraktekkan oleh istana dan sekelilingnya. Kan banyak kejadian-kejadian nih yang mungkin bisa menjadi trigger gitu ya. People power misalnya. Menurut Profesor, mungkin nggak kejadian-kejadian itu misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa kalau Anies sampai dikriminalisasi misalnya, Anies sampai diperlakukan tidak adil, maka itu menjadi trigger buat people power. Juga kalau misalnya nih harga pangan terus naik gitu ya, ekonomi makin runtuh, itu juga bisa di-trigger untuk people power. Menurut Profesor gimana? Itu harapan, walaupun nggak mungkin jadi kenyataan. Anies itu penikmat konstitusi palsu, dia aktor demokrasi liberal, nggak mungkin lah melakukan tindakan-tindakan revolusioner. Pak Jokowi juga tidak akan membiarkan harga-harga pangan itu uncontrollable. Pasti dia akan melakukan kontrol itu. Makanya dia cawe-cawe itu kan dalam rangka mengontrol harga pangan itu relatif bisa menghambat kesadaran rakyat untuk melakukan perlawanan. Dia orang Jawa, dia membaca situasi itu dan dia dilapori oleh tim-timnya supaya itu bisa dikendalikan. Makanya dia lebih condong ke Prabowo dan anaknya karena dia tahu bahwa orang ini akan dikendalikan dalam konteks yang lebih spesifik, pangan misalnya. Bahwa kita berharap keduanya bisa menjadi picu, iya, tapi itu harapan.com, Bang, nggak mungkin. Yang paling bisa mahasiswa. Mahasiswa, oke. Kenapa Profesor yakin dengan mahasiswa? Ya karena sebagian kecil dari mahasiswa itu belum terkontaminasi dengan politik uang, belum terkontaminasi dengan keimanan kepada uang, belum terkontaminasi dengan konflik-konflik yang bersifat vertikal dan horizontal. Tinggal adakah middle class seperti saya yang makin banyak mau turun ke kampus-kampus dengan tema itu, bukan tema kampanye pilpres. Itu yang belum kelihatan. Iya, Prof, kan ini politik dinastinya Pak Jokowi ini masih berproses nih ya. Kalau misalnya nanti Gibran misalnya pasangannya dengan Prabowo itu menang, gitu ya, kemungkinan itu akan menjadi semakin solid itu. Kalau menurut Profesor, mungkin nggak Gibran dan Prabowo itu bisa memenangkan pilpres? Bukan mungkin, pasti menang. Karena kan lawannya itu kan pasti ada menang. Ganjar. Pasti menang. Kenapa pastinya? Mereka yang punya uang, mereka yang punya kuasa, mereka yang bisa memerintahkan TNI Polri berada di posisi mereka. Tapi kan ada Ganjar. Yang Ganjar nggak punya apa-apa. PDIP. Enggak lah, Ganjar nggak punya apa-apa. Dia datang kemana-mana juga nggak ada yang menyambutnya. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya Prabowo sama Gibran menang, kan Gibran hanya orang kedua nih, Prabowo adalah orang pertama. Menurut Profesor, apa dinasti itu cukup hanya dengan jadi orang kedua? Nanti kan Prabowo akan meninggal. Dari mana yakinnya? Iya pasti begitu. Periode kedua akan ditinggal lah. Gibran akan nyapres. Dan Prabowo sadar betul bahwa dia hanya jadi jembatan bagi Gibran. Itu dealnya begitu. Itu pasti itu. Nanti dia akan jadi presiden lewat kesadaran Prabowo udah tua. Nggak mungkin dia 2 periode. Oh, berarti hanya satu periode doang. Di periode selanjutnya belum tentu, bisa aja setengah periode, serahkan aja ke Wapres. Bisa juga tengah jalan turun gantikan Gibran maksudnya gitu ya? Iya, dia mundur dengan baik-baik. Atau meninggal tengah jalan? Ya boleh aja meninggal. Pokoknya bisa aja, tidak harus 5 tahun. Tapi secara teoretik setelah 5 tahun dia tidak mungkin mencalonkan diri kembali. Dan itu pasti Gibran karena nanti Bobi di Gerindra, si Kaisang di PSI. Tapi kita nggak perlu lah ngomongin Jokowi, capek karena yang dia lakukan pasti begitu. Kalau perlu kita cari antitesa-antitesanya, yang itu memang belum kelihatan. Gitu. Kalau itu pasti dikerjakan oleh beliau. Tapi ada nggak antitesanya yang jadi calon antitesanya Pak Jokowi? Ya sampai sekarang belum ada. Tapi nanti di periode berikutnya mungkin saja ada, atau di tengah jalan mungkin saja ada. Kalau sekarang belum kelihatan. Jadi kalau kita pakai big data, Pak Jokowi itu masih leader opinion.
Megawati lah yang bisa menghentikannya. Tapi kan Bu Mega itu ya politisi rupiah juga, agak berat. Nggak ada, kita belum menemukan satu sosok yang mengharu biru bisa menjadi antitesa dari Pilpres, belum kelihatan. Anies nggak ya? Ya, saya kira sih dia bukan siapa-siapa. Meskipun kayaknya dukungan masyarakat terhadap dia itu luar biasa. Enggak juga, lebih banyak yang nggak dukung. Yang datang 1.000, yang di rumah kan 50.000. Gimana sih? Dan masalahnya kalau yang datang rame-rame itu juga orang-orang yang direkayasa oleh orang-orang juga, bukan sesuatu yang luar biasa. Itu juga dulu terjadi pada pasangan Pak Amin Rais. Prabowo juga gitu waktu itu. Ya iya, Pak Amin enggak, kalau Prabowo kan ada aspek-aspek nasionalismenya. Jadi Islam populis itu dulu ditampung oleh pasangan Pak Amin karena dia dianggap sebagai reformer. Itu yang sekarang mendukung Pak Anies. Dan itu kalau diakumulasi paling banget 17%. Jadi bukan soal pencapres, ini soal dia nyari duit aja. Jadi bagaimana caranya untuk mengejawantakan lagi Pancasila dan mengikis habis para anti Pancasila itu? Ya pertama tentu saja lewat pekerjaan sehari-hari, yang kedua lewat doa. Siapa tahu Megawati bertobat di sisa umurnya dia melakukan Pancasila yang realistis, real dan sesungguhnya. Siapa tahu di masa-masa hitungannya bahwa dia tidak akan pernah menang, Anies melakukan manuver. Siapa tahu kan, orang bisa saja. Hari ini memang dia bagian dari Pak Jokowi, bagian dari global. Tapi tiba-tiba dapat petunjuk bahwa semua yang ia lakukan itu akan menyengsara rakyat, lalu memimpin perlawanan tanpa harus ikut Pilpres, kan bagus-bagus saja. Kalau berharap sama Pak Ganjar dan Mahfud sih enggak lah, mereka ini tuyul-tuyul aja. Tapi kemungkinan itu bisa sepanjang ya ada Tuhan yang ingin terjadi perubahan yang luar biasa. Ini tinggal mau nggak kita ngompori Pak Anies sudahlah, kalau Pilpres pasti Anda kalah. Jadi Anda harus melakukan turn back yang berbeda sama sekali dari proposal-proposal yang sedang berkembang. Siapa tahu dia mendengar lalu tahajud dan menerima itu bisa. Kalau misalnya yang menang ini Gibran sama Prabowo, artinya kekuasaan PDIP selesai dong ya? Selesai. Nanti ketemunya Pak Jokowi. Oh iya? Lah iya, masa yang lain? Selesai itu Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini infonya A1 loh teman-teman. Saya berharapnya gitu. Bercanda. Jadi kalau beliau ya, bayangkan ketua PDIP Pak Jokowi, ketua Gerindanya Bobi, ketua Golkarnya Gibran, ketua PSI-nya Kaisang, udah selesai. Tapi yang baru terrealisasi kan baru Kaisang doang di PSI. Ya tapi di depan mata mereka akan ambil alih itu. Gibran itu dicalonkan sebagai cawapres oleh Partai Golkar. Betul. Apakah dia punya KTA Golkar? Enggak punya, itu dia. Itu artinya kan luar biasa. Jadi ini tinggal menunggu waktu aja diambil alih. Banyak yang bilang sebetulnya Jokowi itu bukan siapa-siapa kok, yang mengerikan itu sebetulnya oligarki di belakangnya. Ya, kan itu resiprokal ya. Pak Jokowi menikmati penunjukan oleh kekuatan global di belakang dia. Kekuatan global juga senang dengan dia karena orang ini mau berbagi, mau melayani, mau jadi babunya mereka. Mau jadi bonekanya gitu ya? Iya, memang cita-citanya kan itu. Cita-citanya jadi boneka gitu. Beliau ini dulu pernah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi. Sampai sekarang saya pendukung dia. Sampai sekarang saya tapi beliau ini pernah jadi tim suksesnya Pak Jokowi 2014, 2019 dan sekarang masih pendukung. Katanya sudah mulai kritis-kritis. Loh, kalau sejak hari pertama saya kenal dia, saya selalu kritis. Kan ilmuwan itu kritis kepada siapa saja yang dianggap nggak benar. Bahwa itu nggak dipakai itu soal lain, bahwa itu dipakai itu soal lain. Tapi saya selalu kritis, tapi saya memang memilih dia. Benar. Mudah-mudahan sih infonya tadi tuh A1. Jadi begitu Gibran sama Prabowo menang, terus Prabowo meninggal, Gibran jadi presiden. Iya. A1 tuh ya. A1. Dan saya pasti melakukan kritik sebelum dan sesudah jadi presiden, bahkan nanti mau pensiun saya kritik. Memang pekerjaan ilmuwan yang paling mulia itu mengkritik. Soal diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak apa-apa, karena memang tugasnya cuma sampai situ. Ngeri amat sih. Negara ini diserahkan kepada seseorang yang bahkan mungkin pemahaman tentang hukum tata negara juga jeblok kali. Loh, siapa tahu dapat pertobatan, dapat petunjuk, kan kita tidak bisa underestimate itu. Oh gitu. Iya, hari ini orang bisa saja kalau dalam Islam kafir, besok kalau dapat petunjuk mualaf. Tapi kan kalau tentang ilmu ketatanegaraan nggak bisa dengan hidayah dong, harus dengan belajar, dengan kuliah. Kan dia kan SMA.
Ya tapi kan dia bisa bayar semua orang untuk duduk di sampingnya. Oh, gitu. Iya, itu gampang lah. Yang penting punya dapat hidayah apa enggak. Kalau soal teknis itu gampang. Jadi yang penting misalnya kayak Anies dapat hidayah bahwa pemilu liberal ini tidak ada manfaatnya. Saya mau melawan. Nah, soal bagaimana cara melawannya kita omongin. Allahu Akbar. Tapi masalahnya kan dia pinter banget HTN tapi nggak dapat hidayah sehingga dia mengikuti pola demokrasi liberal sampai mawon. Iya sih. Kan banyak profesor kita itu hebat-hebat, pemimpin kita itu dokter-dokter hebat-hebat, tapi dia mengikuti langgam demokrasi liberal, dia beriman pada konstitusi palsu, ya buat apa juga? Prof, kalau memang profesor sini sudah tahu hasil pemilunya, ngapain kita pemilu? Saya menganjurkan supaya tidak pemilu. Saya menganjurkan kepada Pak Jokowi itu sidang istimewa, ketok, bagi duit, selesai. Bagi duit. Iya. Nah masalahnya Pak Jokowi kan dan teman-teman itu memilih pemilu itu sebagai alat legitimasi bagi kehendak dia menyuruh anaknya mengumpulkan uang. Bagi-bagilah. Itu yang disukai oleh kekuatan besar itu. Dia mau berbagi. Sepanjang dia tidak mau berbagi kayak kasusnya Pak Harto, dia ujung-ujungnya dia nggak mau berbagi, dijatuhin. Teman-teman, omongan beliau ini ngeri-ngeri loh. Mudah-mudahan besok nggak dikriminalisasi. Lah saya kan nggak menuduh siapa-siapa. Saya menyampaikan apa adanya bahwa itulah kondisi kita. Bahwa kita perlu harapan-harapan baru iya, tapi belum kelihatan. Kecuali misalnya Mahfud sama Ganjar dapat hidayah, bertobat sudah. Ternyata demokrasi liberal ini menyengsarakan, kita lawan. Wah, alhamdulillah. Tiba-tiba Anies sama Muhaimin yakin betul bahwa demokrasi liberal itu nggak ada manfaatnya dan melawannya. Alhamdulillah. Atau tiba-tiba Prabowo juga bilang begitu juga, alhamdulillah. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dengan menuduh mereka itu sesat terus, tidak. Siapa tahu besoknya lagi kan bisa. Kalau tiga-tiganya bertobat, lalu holding shoot saja, uang dibagi masyarakat untuk gratisin sekolah, untuk gratisin buat lapangan pekerjaan kan bagus. Masalahnya mereka semua itu beriman pada logika yang salah, undang-undang yang salah, konstitusi yang palsu, dan tindakan-tindakan yang jelas sekali selama 20 tahun kita pakai lewat Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun itu tidak menghentikan kemiskinan, tidak memperbanyak lapangan pekerjaan, tidak membuat pemerataan. Clear, 20 tahun itu kita menikmati itu. Terjadinya pengelitan kekayaan, terjadinya pembiaran uang dimiliki oleh orang-orang kaya dan perampokan yang luar biasa. Nah kalau yang bertobat cuman kayak kita, rakyat, nggak bisa. Elit harus ikut bertobat. Nah kalau mereka bertobat, nah itu baru. Dan ngerinya Demokrat sekarang mendukung Gibran ya. Ya itu ada cerita yang agak ngeri-ngeri sedap, tapi nggak bisa saya sampaikan. Sampaikan. Belum ngomong nih pasti asa tuh. Nah teman-teman, apa yang dikatakan beliau ini bisa dikaji dulu kali. Tapi A1 kalau beliau ngomongnya A1 karena beliau memang pernah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi gambaran pada kita tentang bagaimana negara kita sekarang dan bagaimana kondisi pilpres nanti dan bagaimana hasilnya nanti. Kalau teman-teman mencintai negara ini, ya berbuat sesuatu, jangan menjadi silent majority ya Prof ya. Ya sebaiknya jangan jadi ilmuwan atau warga negara yang mengkhianati Pancasila, itu yang paling penting. Kita harus kembali kepada Pancasila karena itu adalah ideologi yang disusun oleh para the founding father kita berdasarkan jati diri bangsa kita. Benar ya Pak ya? Yes. Iya. Nah teman-teman, kita sudahi bincang-bincang kita kali ini. Profesor, makasih. Thank you. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.